pada setiap hari Jumat. Pada hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah yang akan membawa materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan tanpa memperpanjang waktu mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab penuntut ilmu. Mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhal maskura ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada sore hari ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pada kitab singkat, yakni kitab kecil yang kita bahas tentang amalan 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian berikutnya, yakni pada bab tentang menggunakan sutrah atau penghalang di dalam sholat. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sunnah ketika mendengar azan dan iqamah. Hari ini kita akan lanjutkan tentang sunnah untuk menggunakan sutrah atau penghalang bagi orang yang sholat. Baik itu sholat ketika dia dalam keadaan berjamaah atau munfarid. Bedanya kalau berjamaah yang wajib pakai sutrah hanyalah satu imam. Adapun jamaah, sutranya jamaah adalah imam. Apabila seorang sedang sholat sendiri, maka tiap-tiap orang yang sholat wajib memakai sutrah. Baik itu di waktu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan ini kewajiban bukan hanya untuk laki-laki, termasuk para wanita pun disunahkan untuk senantiasa memakai sutrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di kitab yang ringkas ini memang hanya menyebutkan sebuah hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Bisa dilihat para jamaah sekalian, yakni di halaman 43 yang memiliki kitabnya. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum", apabila salah seorang di antara kamu salat, falyusalli, maka hendaklah dia salat, ila sutrah, di hadapannya ada sutrah, waliyadnu minha, dan hendaklah ia mendekati pembatas itu, yakni sutrah itu. Wala yada' ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Janganlah ia membiarkan seorang pun lewat di antara dirinya dan antara sutrah itu. Inilah hadis yang dibawakan oleh penulis tentang bab sutrah. Insyaallah kita akan lengkapi dengan hadis-hadis yang lain, baik itu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim, juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga beberapa hadis yang insya Allah kita akan menjadikan pelengkap daripada bab tentang sutrah ini. Silakan kepada Ibu bisa buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 242. Bulughul Maram 242. Saya bacakan Ustaz. Silakan. Bismillah. Dari Abu Juhaim bin Al-Haris,
radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada harus lewat di depannya. Muttafaq. Subhanallah. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, jangan meremehkan sutroh. Jangan meremehkan sutroh. Bagi yang sholat maupun yang tidak sholat akan melewati orang sholat. Ketika telah meletakkan sutroh di hadapannya. Abi Juhaimin ibnu Al-Harith, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu", seandainya mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud mereka? Orang-orang yang sedang tidak sholat, mengetahui ada orang sholat, dan sudah meletakkan sutroh di hadapannya. Al-marru baina yaday musalli, madha alaihi minal ithmi, la kana ayyaqifa arba'ina khairan lahu. Andai kata orang-orang yang suka melewati, berjalan di hadapan orang yang sedang sholat, dan orang yang sholat itu sudah meletakkan sutroh, lalu dilaluinya, maka sungguh lebih baik dia menunggu 40 tahun. Andai kata tahu dosanya begitu besar. 40 tahun sampai orang itu selesai. Daripada min ayyamurra baina yaday, daripada dia melewati, yakni melewati di depan orang yang sedang sholat. Hadis ini kita pahami jangan pakai logika. Ustadz, mana ada orang berdiri 40 tahun sholat? Mana mungkin? Betul. Kenapa Rasul sampai mengatakan demikian? Menandakan dosa besar orang yang apabila telah melihat seorang sedang sholat, baik wajib atau sunnah, lalu sudah diletakkan sutroh di hadapannya, lalu dia melewati antara orang itu dengan sutroh. Ketahuilah, orang yang sedang sholat dan meletakkan sutroh di depannya, dia sedang menghadap Allah. Maka jika dia tetap melewati, padahal orang itu sudah meletakkan sutroh, maka orang yang melewati dosanya itu besar sekali. Sampai Rasul mengatakan ini. Andai kata orang-orang tahu betapa besar dosanya ketika melewati orang yang sedang sholat, sedang sudah diletakkan sutroh di hadapannya. Kok dia melalui di antara sutroh dengan orang itu? Maka lebih baik dia berdiri 40 tahun lamanya daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Dan ini hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa lafdzu lil Bukhari, dan lafaz ini bagi Imam Bukhari. Wa wafaqa al-Bazzar min wajhin akhar. Sedangkan di dalam riwayat Al-Bazzar dari jalan yang lain disebutkan yang dimaksud di sini adalah arba'ina kharifan, 40 tahun lamanya. Berarti dosanya sangat besar. Siapa yang berdosa? Orang yang melewati orang yang sedang sholat, baik sunnah atau wajib, yang sudah meletakkan sutroh di hadapannya. Bagaimana jika orang yang sholat tidak meletakkan sutroh? Maka ketika dia sholat tidak meletakkan sutroh, ada orang yang lalu di hadapannya. Orang yang lalu di hadapannya berdosa, orang yang sholat karena tidak meletakkan sutroh berdosa. Orang yang sholat tidak meletakkan sutroh sama-sama berdosa. Tapi yang lebih besar, dosanya orang yang tidak mengabaikan orang sedang sholat. Ingat saudara sekalian, kita sholat sedang menghadap Allah. Coba saya buatkan ilustrasi. Bapak, ibu seorang atasan. Kemudian sedang menghadap anak buah. Ada nggak yang berani lalu lalang di depan bapak dan anak buah ibu? Anak buah bapak. Bapak di sini di hadapan sebagai atasan, di sebelah sana anak buah, tiba-tiba ada orang lalu lalang di sini. Nggak bakal berani siapapun. Hatta manajernya nggak berani. Kenapa? Menghormati orang yang sedang menghadap atasan. Kecuali minta izin. Pak, maaf boleh? Oh, silakan. Kalau tidak, subhanallah, betapa rapih manusia.
ketika berhadapan dengan manusia, nggak ada yang melewatinya. Tapi kenapa ketika manusia sedang menghadap Allah, betapa banyak orang melalui tanpa disadari dia telah berbuat dosa besar. Maka saudaraku sekalian, kembali ke kitab ini, bahwasanya dalil yang disebutkan tadi merupakan dalil atau nas yang secara syar'i yang bersifat umum mengenai disunahkannya agar meletakkan sutroh atau pembatas setiap kali seorang muslim mengerjakan sholat, baik di masjid maupun di rumah. Dan ketahuilah, ketentuan sutroh ini berlaku bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ketentuan sutroh ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian muslim tidak mengindahkan sunnah ini. Sehingga apa yang terjadi? Muslimin tidak mengindahkan sunnah. Kok kita sering mendapati ada orang enak saja lewat orang sedang sholat. Yang kedua, salahnya orang yang sholat. Dia masuk ke masjid, dekat pintu masuk, dia main sholat tanpa kasih sutroh. Padahal di depan masih banyak kosong. Dan kita dapati seperti itu. Ini berlaku di mana saja, termasuk di Masjidil Haram, termasuk di Masjid Nabawi. Kita lihat orang lalu lalang seenaknya, tanpa mengindahkan. Dan orang yang sholat tanpa meletakkan sutroh. Maka dalam kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Bagi yang sholat, letakkanlah sutroh. Bagi yang tidak sholat, lihat ada orang sholat sudah meletakkan sutroh, jangan lewat di hadapannya persis. Lewatlah di batas di luar sutroh. Coba kita lihat kembali. Apa sih yang dimaksud sutroh itu? Hadis berikutnya, 243. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW pernah tentang sutrah bagi orang yang sholat. Beliau menjawab, yaitu seperti kayu penambat kendaraan. Inilah salah satu model sutroh. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, kalau dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ummul Mukminin Aisyah, saat itu beliau ikut di dalam peperangan Tabuk bersama Rasul. Nah, pada saat itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang sutroh. Dan ini terjadi di saat peperangan Tabuk. Saat di hari ketika terjadi peperangan Tabuk. Setelah peperangan Usai tentu saja. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, an sutratil musalli, tentang sutroh bagi orang yang sholat. Faqala, maka Rasul menjawab, mithlu muakhiratir rahli. Akhrajahu Muslim. Kira-kira sutroh itu seperti penambat kendaraan. Biasanya Bapak Ibu, kalau para ternak atau penggembala, ketika menambat talinya gembalaan yang masih belum jinak, yang masih diikat, maka dia akan tancapkan tonggak di tanah yang kira-kira tingginya sekitar antara 20 cm, 10 sampai 20 cm untuk ngikat tali supaya nggak kemana-mana. Nah, itulah seperti itu. Penambat kendaraan. Ingat kendaraannya Rasul itu onta. Kalau nggak onta, keledai. Kalau nggak keledai, onta. Apa kuda. Bukan kendaraan mobil. Maksudnya adalah kayu yang dipakai untuk mengikat tambatan. Menambat ikatan kendaraan. Ikatan onta dan yang lainnya. Dengan apa bisa kita pakaikan sutroh? Sutroh ada boleh dengan macam-macam. Ibu berikutnya, Ibu, nomor 244-nya. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah salah seorang di antara kalian memakai sutrah atau tirai ketika sholat, meski hanya dengan anak panah. Wa an Sabrah bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fi salatihi. Hendaklah salah seorang di antara kalian apabila salat, pakailah sutroh, tirai penghalang maksudnya. Di dalam salatnya, walau bisahmin, meskipun hanya dengan anak panah. Meskipun letakkan anak panah.
tancapkan di depannya. Tentu ini mudah. Kenapa? Para sahabat itu ketika dalam safar, beliau sholat malam, beliau sholat sunnah, beliau tinggal meletakkan saja anak panah, tancapkan di depannya. Padang pasir, terkadang tanah-tanah keras, tancapkan, berarti sudah ada sutroh di sana. Meskipun dengan anak panah. Atau bisa dengan yang lain, semacam kayu pendapat kendaraan tadi, bisa juga dengan semacam kayu kecil yang memiliki batas jelas bahwasanya itu membedakan orang yang sedang sholat dengan penghalangnya. Orang yang sedang sholat dengan penghalangnya. Artinya apa? Harus ada yang menghalangi. Seperti apa? Meskipun tadi hanya sekedar kayu untuk penambat kendaraan. Kayu untuk menambat kendaraan. Apa itu? Bisa tongkat, bisa yang lain. Coba kita lihat hadis nomor 249-nya, Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Apabila ia tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia menancapkan tongkat. Dan apabila tidak ada tongkat, maka hendaklah ia membuat garis, sehingga dia tidak terganggu oleh orang lain yang lewat di depannya. Baik, coba perhatikan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Apabila salah seorang di antara kamu salat, hendaklah meletakkan di hadapannya dengan sesuatu yang bisa diletakkan sebagai sutrah. Nggak dapat apa-apa, fa illam yajib, jika tidak mendapatkan apa-apa, falyansib asa. Maka hendaklah dia menancapkan tongkat. Tongkat cukup. Fa illam yakun falyahuppa happan. Apabila tidak ada tongkat atau sesuatu kayu yang bisa diletakkan di depannya, maka hendaklah dia membuat garis. Summa la yadurruhu. Kemudian setelah dibuatnya garis, sehingga dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Yang mana? Man marra baina yadai. Orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya. Sekedar lalu lalang itu di hadapan sutroh. Bukan antara sutroh dengan orang yang sedang sholat. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wassahahu Ibnu Hibban. Telah disahkan dia oleh Imam Ibnu Hibban. Walam yusib man za'ama annahu mudtarribun. Bal huwa hasanun. Akan tetapi tidaklah benar orang yang menyangka hadis itu adalah mudharib. Bahkan sebenarnya hadis ini termasuk hadis yang hasan. Artinya hasin yang benar, baik. Apa kalau gitu? Terkadang kita tidak mendapatkan benda. Terkadang kita tidak mendapatkan benda. Apa itu benda? Itu tadi kayu. Anda punya tas kecil, jangan taruh di depannya. Anda punya sesuatu, misalkan dompet, letakkan di depannya. Ustadz, tas, dompet takut hilang, handphone takut hilang. Ya sudah, letakkan sesuatu yang tidak berharga. Misalkan apa? Bawalah kain dari dompet Anda, sapu tangan Anda, letakkan sedikit, ada batas bahwa di sana ada. Jika tidak mampu pula, di sini dibuatkan garis. Artinya apa? Kalau sudah tidak apa-apa lagi, ya garis. Nah, tentang garis, ini para ulama berbeda pendapat tentang ini. Imam Syafi'i berpendapat, apabila di dalam sholat sudah ada saf-saf yang diatur, berarti di sana ada garis, semacam garis dari karpet, batas akhir. Maka batas akhir itulah termasuk sutroh, jika tidak ada penghalang apapun. Jadi kalau ibu sholat, bapak sholat pakai sajadah, kemudian sajadah digelar, akhir dari sajadah itu kan semacam garis. Nah, akhir sajadah itulah sutroh kita. Tapi yang terbaik, selagi masih ada benda yang bisa diletakkan di depannya, letakkanlah benda itu sebagai pembatas sutroh. Sebab
Jika sudah ada sutroh di hadapannya, kemudian ada orang lalu lalang di depannya, maka yang berdosa itu adalah yang lalu lalang di hadapannya. Bagaimana kalau kita sudah sedang sholat, sudah meletakkan sutroh, ada orang tetap lewat di hadapan kita? Ibu mundur ke hadis sebelumnya, 248. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia, yakni sutra, lalu ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka cegahlah. Apabila dia enggan, maka perangilah, karena ia tidak lain adalah syaitan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu salat, ila syai'in, kemudian kamu sudah meletakkan sesuatu, yakni kamu sudah meletakkan sutroh, menghadap sutroh yang telah kamu letakkan di hadapanmu, yasturuhu minan nas, ternyata apa yang terjadi? Anda sudah menghalangi, meletakkan sutroh itu untuk menghalangi manusia, jangan lewat di antara sutroh dan orang yang sholat. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Ternyata ada orang yang memaksakan diri, hendak lewat di depannya, padahal sudah jelas ada sutroh di depan kita. Rasul perintahkan, supaya apa? Fal yadfa'hu. Maka cegahlah dia. Dengan cara apa? Kita halangi dengan tangan kita. Kita batasi dengan tangan kita. Fa'in aba falyuqatilhu. Jika ternyata dia nggak mau, tetap mau lewat, maka boleh diperangi. Maksudnya dia boleh dipukul. Boleh dipukul atau ditolak, didorong dengan kencang supaya keluar dari saf kita. Fa'innama huwa syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang sudah tahu ada orang sholat dan di hadapannya sudah diletakkan sutroh, lalu tetap lewat, sesungguhnya dia itu adalah setan. Maksudnya setan bukan setan makhluk, tapi sifat setan. Bukankah manusia memiliki sifat setan? Apa itu sifat setan? Pembangkang. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat dikatakan, fa inna ma'ahu qarin. Bersamanya ada qarin, yakni setan yang senantiasa menyertai, yang mengganggunya sehingga tidak mengikuti apa-apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini jelaslah saudaraku sekalian, tidak boleh kita sembarangan. Tidak boleh kita sembarangan. Maka orang yang sudah sedang sholat, sudah meletakkan sutroh, supaya tidak sampai memutuskan sholatnya, maka cegah orang lewat. Tadi, semampu kita cegah, sampai dia meninggalkan, tidak melewati kita. Demikian pula yang tersebut di hadis nomor terakhir, bab tentang sutroh ini, yakni di hadis nomor 250. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u shalah syai'un. Orang yang sedang sholat, yang sudah meletakkan sutroh di hadapannya, maka tidak ada sesuatu pun yang memutuskan sholatnya. Wadra' ma istata'ta. Tapi jika Anda sudah meletakkan sutroh, ada orang ingin melewatinya, cegah semampu kita, didorong oleh kita. Tadi kalau tidak mampu, cukup halangi dengan tangan kita jika mau. Seperti inilah terkait dengan sutroh. Jadi ibu bapak jamaah sekalian, ini tidak boleh diabaikan. Mari, dari hadis-hadis yang kita uraikan tadi, kita lihat keterangan dalam kitab ini. Saudaraku seiman, sunnah, yakni tentang bersutroh di dalam sholat ini adalah dilakukan berkali-kali dalam keseharian kita. Setiap muslimin, yakni bagi mereka yang menjalankannya. Adapun peletakan sutroh dalam prakteknya diterapkan pada waktu sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat witir, dan yang lainnya. Sepanjang kita sholat sendirian. Kenapa? Karena apabila kita bermakmum,
di hadapan imam, kita nggak perlu sutroh lagi. Sutroh kita adalah imam. Imam bersutroh di depan sana. Maka apabila ada orang berlalu lalang, bukan lalu lalang dengan sengaja, tapi terkadang sesuatu dibutuhkan lewat. Ada orang ternyata batal dalam sholat. Sudah, nggak usah ragu, lewatin itu. Keluar, jangan malu. Waduh, nggak enak nanti lewatin makmum. Sepanjang dia sedang bermakmum, maka dilewati. Karena sudah ada sutroh, tidak masalah. Darurat. Ingat di sini. Darurat. Kadang-kadang kita dapati di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Sudah takbiratul ihram, kita sudah sholat. Tiba-tiba ada orang lewat. Nggak apa-apa. Biarkan saja. Dia yang salah. Tapi insya Allah sholat kita tidak batal. Kenapa? Sutroh kita adalah imam. Yang salah siapa? Kenapa dia terlambat? Tidak segera untuk mendatangi sholat. Sudah pengen saf di depan, tapi datangnya telat. Akhirnya apa? Sudah sholat, orang melewati. Maka insya Allah tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena berjamaah, sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Sekarang mari kita lihat. Sunnah ini, saudara sekalian, berlaku bagi perempuan yang sholat sendirian di rumahnya. Dan tentu bagi laki-laki yang sholatnya di masjid apabila sedang sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan yang lainnya. Sedangkan ketika sholat berjamaah, maka yang dijadikan sutroh bagi makmum adalah imam mereka. Sekarang kita akan lihat ringkasan. Permasalahan seputar sutroh. Pertama, sutroh ketika sholat dapat menggunakan apa saja yang berada di arah kiblat. Tembok, dinding, boleh. Di masjid ada tembok, berarti paling depan. Atau ada tiang, boleh. Tongkat, atau yang lainnya, pembatas tentang sesuatu yang bisa menghalangi. Bahkan tadi, tentang ukuran sutroh, berapa lebarnya, berapa tingginya, tidak ditetapkan. Cuman kata Rasulullah, minimal terlihat seperti tonggak kayu untuk mengikat, menambat daripada binatang. Jadi, tadi telah dijelaskan bahwasanya jika ada benda lebih baik, lebih jelas. Tapi jika tidak ada, buatlah garis. Maka yang semisal dengan garis, sudah kita uraikan tadi. Bisa garis antara karpet dengan karpet yang membedakan shaf, bisa sajadah kita, bukankah akhiran sajadah juga membentuk suatu garis. Kemudian tinggi sutroh kira-kira setinggi muakhirah rahal, yaitu yang ukurannya kira-kira 1 jengkal tangan. Akhiran daripada kendaraan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang naik onta, yang namanya pelana onta, itu ada kira-kira besi di bagian ujung, supaya orang yang mau naik unta itu berpegangan pada besi itu, baru naik ke dada unta. Jadi kira-kira tingginya 1 jengkal ya, antara 10 sampai 20 cm. Jarak antara kedua kaki dan sutroh, yakni kaki kita dengan sutroh di hadapan kita, kira-kira 3 hasta. Yakni di antara dia dengan sutroh masih ada tempat untuk melakukan sujud. Artinya minimal kita sujud, kepala kita masih belum menyentuh kepada sutroh itu. Poin keempat, sesungguhnya sutroh disyariatkan bagi imam dan orang-orang yang sholat secara munfarid atau sendiri. Baik dalam sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunnah. Jadi setiap kita yang sholatnya 5 waktu, berarti mengikuti imam. Sutrohnya imam depan. Sedangkan sutrohnya makmum adalah imam. Adapun ibu-ibu atau bapak yang terhalang untuk jamaah ke masjid, sholat sendiri di rumah, tetap menggunakan sutroh. Adapun sutrohnya ketika di rumah, ada dinding rumah kita, yaitulah sutroh. Ada kursi, ada mungkin Anda terkadang nggak punya tempat khusus, sholatnya di ruang keluarga, di situ ada meja, yaitulah depannya sutroh. Atau Anda gelar sejadah, sesungguhnya ini pun bagian daripada sutroh. 5. Sutroh makmum mengikuti sutroh imam, maka diperbolehkan melewati makmum apabila ada hajat atau kepentingan tadi, seperti batal dalam sholatnya. Segera keluar, jangan menunggu sampai salam. Faidah menetapkan sutroh ketika sholat. 1. Sunnah tersebut, yakni menggunakan sutroh ketika sholat, menjaga ibadah sholat agar tidak batal, yang disebabkan oleh lalu lalangnya siapa saja, yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala sholat. Poin kedua, mencegah pandangan dari melihat orang-orang yang lalu lalang di hadapan orang sholat. Karena orang yang memakai sutroh, insya Allah secara umum pandangannya ke arah sutroh itu, yaitu ke arah tempat sujud, serta pikirannya terkonsentrasi pada makna-makna yang sedang dibaca di dalam sholat. Poin ketiga, orang yang sholat memakai sutroh, insya Allah telah memberikan kesempatan bagi orang yang berlalu lalang di luar batas sutroh, maka tidak perlu lagi menjauhkan orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya, sepanjang dia lewat di hadapan sutroh kita. Wallahu a'lam. Inilah bab tentang sutroh, tidak banyak yang kita bisa uraikan. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Sholat sunnah sehari-hari.
Nanti di sini penulis akan menyebutkan secara rinci, hanya rinciannya secara singkat, saya akan uraikan dengan dalil-dalil secara lengkap insya Allah. Diawali dari sholat sunnah rawatib, nanti ada sholat sunnah duha, kemudian berikutnya ada sholat sunnah sebelum sholat asar, maksudnya rawatib tapi yang bukan muakkad. Kemudian sholat sunnah sebelum sholat maghrib, ini juga rawatib yang bukan muakkad. Sholat sunnah sebelum sholat isya. Insya Allah bab tentang sholat-sholat rawatib ini kita akan membahas secara detail. Tapi sebelum saya langsung kepada pokok bahasan sholat-sholat rawatib, saya akan menguraikan dulu dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam Al-Hadis, berkaitan pentingnya seseorang melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena maaf, betapa banyak umat Islam meremehkan sunnah. Betapa banyak umat Islam mengabaikan sunnah. Seakan-akan kalau sunnah, nggak apa-apa. Dan umumnya umat Islam akan mengatakan begini. Umumnya sekali lagi. Wajib adalah perintah Allah. Jika dikerjakan, dapat pahala. Jika ditinggalkan, dapat dosa. Sunnah adalah perintah Rasul. Jika dikerjakan, dapat pahala. Jika ditinggalkan, tidak apa-apa. Haram adalah larangan Allah dan Rasulnya. Wajib kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan, dapat pahala. Jika kita kerjakan, dapat dosa. Inilah rata-rata pemahaman umat Islam secara umum. Jangan-jangan kita masih memahami seperti itu. Ada benarnya, tapi banyak kekeliruannya kalau pemahaman hanya sampai situ. Ketahuilah saudaraku sekalian, sunnah itu ada sunnah berkaitan dengan syariah. Sunnah berkaitan syariat. Tata cara sholat, rukun-rukun sholat, tata cara saum, tata cara ibadah haji, tata cara zakat. Itu semuanya adalah ada rukun-rukunnya, ada syaratnya. Dan semuanya harus terpenuhi. Maka syarat-syarat berkaitan dengan seperti itu namanya syariah hukmiyah, berkaitan dengan hukum-hukum. Maka sunnah yang seperti itu wajib Anda ikuti. Apa sunnah hukmiyah diantaranya? Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Anda nggak ketemu dalam Al-Quran, adanya penjelasan dalam hadis. Namanya sunnah. Sunnah berkaitan apa? Hukum, syariat. Waktunya sholat maghrib kapan, waktunya sholat asar kapan. Semuanya itu berkaitan hukum, syariat, wajib dijalankan. Tapi ada sunnah yang berkaitan dengan amaliyah. Amaliyah apa? Ubudiyah, urusan ibadah. Khusus yang akan kita bahas sekarang adalah sunnah amaliyah Rasul berkaitan ubudiyah, ibadah. Contohnya tadi, salat sunnah, nanti puasa sunnah, sedekah sunnah, umroh sunnah. Itu semuanya berkaitan dengan ibadah yang kedudukannya di bawah wajib. Nah, bagaimana kita memahami ini? Apakah setiap sunnah Rasul boleh kita tinggalkan? Nah, ini dia. Jangan kita memahami seperti itu. Dulu pertama kali saya membahas di Muqaddimah tentang pentingnya mengikuti sunnah amalan sehari-hari. Saya sudah secara umum menunaikan tentang sunnah. Tentang mengikuti Rasul. Bagaimana mutlak kita wajib mentaati Rasul. Kenapa? Menjalankan sunnah sesungguhnya mentaati Rasul. Karena sunnah yang mencontohkan adalah Rasul. Tapi pertanyaan, siapa yang perintah? Allah. Allah perintah, bukan Rasul mau-maunya sendiri, tidak. Maka apa-apa yang dilakukan Rasul, wajib umat Islam mengikutinya. Jika Anda ingin mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 31. Di sini jelas sekali saudaraku sekalian. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 31. Qul, Muhammad katakanlah. Saat ayat ini turun, Nabi SAW dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Langsung Allah perintahkan disuruh menyampaikan di hadapan para sahabat. Katakanlah Muhammad, katakan di hadapan para sahabat. Dan kita umat Rasulullah mendengar ayat ini. Bayangkan seakan-akan Rasul sedang berbicara di hadapan kita. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti ikutilah contohku, ikutilah syariatku, ikutilah sunnahku, ikutilah tata cara ibadahku. Aku secara menyeluruh. Jika Anda betul-betul mengikuti Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dicintai oleh Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya tidak akan banyak-banyak menunjukkan ayat, hanya beberapa ayat terpenting. Lihat lagi surat 24. Surat 24, lihat ayat 52. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, wa yakhshallah, dan benar-benar takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan bertakwa kepada Allah saja, faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Bagaimana cara kita bisa mentaati Allah dan Rasul? Allah ulang lebih spesifik di ayat 54-nya. Coba perhatikan ayat 54-nya. Qul, katakanlah, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Seakan-akan taati perintah Allah yang wajib, taati pula perintah Rasul yang sunnah. Taati. Fa'in tawallau, jika kamu berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, fa'innama alaihi ma hummila, sesungguhnya hai Muhammad, kewajibanmu adalah apa yang Allah bebankan kepadamu. Jadi Rasul punya kewajiban dari Allah. Apa kewajiban Rasul? Semua yang Allah bebankan, yang wajib maupun yang sunnah, Rasul kerjakan semuanya. Bahkan salat sunnah Rasul jauh lebih banyak daripada salat wajib. Salat sunnah Rasul jauh lebih panjang daripada salat sunnah Rasul. Salat sunnah Rasul jauh lebih khusyuk dibandingkan salat wajib Rasul. Karena Rasul salat wajib bersama jamaah yang lain. Sementara di malam hari, beliau sampai kakinya bengkak-bengkak salat malam. Berarti di sini ada perintah Rasul yang wajib kita ikuti karena ada perintah ketaatan. Jika ada umat Islam nggak menjalankan perintah Rasul, Allah cuma katakan, kewajibanmu ya Muhammad, apa-apa yang dibebankan kepada kamu. yakni kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kewajiban kita? Wa alaikum ma hummiltum. Kewajiban kamu, yakni umat Nabi Muhammad adalah apa-apa yang telah dibebankan Allah dan Rasulnya kepada kamu. Jadi wajib dan sunnah itu beban dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Kewajiban secara hukum saja sunnah. Tapi ini suatu beban yang Allah bebankan kepada kita. Yang namanya beban berarti sebuah kewajiban. Jalankan, jangan Anda tinggalkan. Kecuali ketika ada dalil yang membolehkan Anda meninggalkan. Silakan tinggalkan. Kalau dalilnya berupa perintah, seakan-akan wajib bagi kita menjalankannya. Wa in tuti'u, jika kamu mengikutinya, mentaati Rasulnya, tuti'uhu, hunya itu adalah Rasul, tahtadu, kamu akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang ingin dapat petunjuk? Taati Rasul, jalankan yang sunnah. Wa ma 'ala Rasul illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan semua amanat dari Allah. Baik itu ibadah wajib, baik itu ibadah sunnah, disampaikannya dengan jelas, terserah umatnya, mau ikut atau tidak. Mau ikut atau tidak, serah. Lalu, bagaimana jika ada orang meninggalkan sunnah Rasul, seakan-akan mengabaikan perintah Rasul? Saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan Anda bermudah-mudah meninggalkan perintah Rasul, panggilan Rasul, seruan Rasul, sunnah Rasul. Karena sesungguhnya perintah Rasul berbeda dengan perintah manusia. Panggilan Rasul berbeda dengan panggilan manusia biasa. Saya buatkan contoh, ilustrasi sederhana begini Bapak Ibu. Ini ilustrasi. Jika Bapak disuruh orang lain untuk membelikan sesuatu, contoh saja lah, ada orang kehausan. Kemudian orang itu sedang duduk santai.
Lalu minta tolong kepada ibu yang sedang lewat, bapak yang sedang lewat, tolong belikan saya botol air mineral. Ini uangnya 5.000. Kembaliannya buat Anda, harganya 2.500. Kira-kira bapak ibu disuruh orang wajib nggak menjalankan? Nggak wajib. Sunnah apa? Enggak. Mubah saja. Anda nurut silakan dapat pahala. Anda nggak nurut nggak apa-apa. Siapa Anda? Seenak aja nyuruh saya. Anda nggak wajib, tapi Anda menjalankan dapat pahala. Ditinggalkan nggak apa-apa. Perintah orang lain kok. Sekarang saya rubah perintahnya. Bapak ibu sebagai orang tua nyuruh anak. Nak, tolong kerjakan ini. Nak, tolong lakukan ini. Nak, tolong belikan ini. Siapa yang nyuruh ini? Orang tua. Kata si anak, enggak bapak aja beli sendiri sana. Enggak ibu aja sana belanja sendiri. Dosa enggak si anak ini? Dosa. Kenapa dosa? Disuruh orang tua membangkang. Perintah orang tua sudah lebih spesifik lagi. Apa hukumnya? Wajib. Tanpa alasan syar'i, nggak boleh nolak. Boleh nolak nggak? Boleh dengan dalam keadaan terpaksa. Anak sedang belajar, lagi ngasih tugas, sedang kerja, WFH di rumah. Tiba-tiba, nak tolong belikan. Nggak bisa ibu, maaf saya sedang WFH nanti. Nggak bisa sekarang. Jangan ikuti itu orang tua. Kerja dulu. Orang tua seperti itu ngawur. Dia lagi bekerja. Kecuali dia bisa minta izin. Bapak, bos, maaf, saya boleh minta izin sebentar, seperempat jam saya disuruh orang tua. Saya boleh kalau dapat izin. Tapi jika tidak, Anda sedang bekerja. Ini kira-kira seperti itu. Sekarang, ketika anak disuruh orang tua, si anak punya kewajiban. Jika dijalankan dapat pahala, kalau nggak dijalankan, dosa si anak. Tanpa alasan syar'i, dosa. Sekarang pertanyaan saya, gimana kalau Rasul yang nyuruh? Panggilan Rasul lebih penting dibandingkan panggilan orang tua. Sunnah Rasul jauh lebih utama dibandingkan sunnahnya orang tua. Bahkan perintah dari orang tua sekalipun. Maka jangan mengabaikan panggilan Rasul. Jangan diabaikan Allah cuman sunnah. Banyak umat Islam seperti itu, saudara sekalian. Maaf, sengaja saya sampaikan dalil-dalil ini dulu agar apa? Saat kita sudah membahas tentang sholat-sholat sunnah, kita sudah akan ringan menjalankan. Kalau cuma dijelaskan tanpa motivasi ayat dan dalil, nanti orang gampang meninggalkan sholat sunnah. Coba lihat, betapa banyak orang sholat sunnah ditinggalkan itu enak saja. Enteng saja, ringan saja. Dia nggak apa-apa, nggak apa-apa sunnah Rasul. Saya tunjukkan kembali dalil. Silahkan buka kembali surat 24. Ayat yang ke-63, surat 24 tadi surat An-Nur kita sudah bahas ayat ke-52, kemudian ayat 54. Sekarang kita lihat ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa panggilan Rasul? Perintah Rasul. Ajakan Rasul. Kalau di zaman Rasul masih hidup, sahabat mendengar langsung. Dipanggil suruh perang, dipanggil suruh berdakwah, dipanggil suruh untuk mengambil hak, mengambil zakat, diperintah untuk menunaikan perintah sholat-sholat sunnah, suruh rawatib, sholat malam, sholat duha. Itu dipanggil oleh Rasul, diperintah. Nah, panggilan Rasul itu, saudaraku seiman, jangan kamu samakan seperti panggilan orang kepada kamu. Sebagian kamu dengan yang lain saling memanggil. Orang tua manggil anak, teman manggil teman, atasan manggil bawahan. Beda. Kita bawahan, dipanggil atasan, gak bakal berani nolak. Pasti sami'na wa ata'na. Kenapa Anda dipanggil Rasul, diperintah Rasul, gampang nolak? Dengan enak mengatakan cuman sunnah. Anda tidak paham tentang makna sunnah kalau seperti itu. Allah katakan di sini, la taj'alu, dan janganlah kamu jadikan doa ar-Rasul, panggilan Rasul, seruan Rasul, perintah Rasul, bainakum di antara kamu, kadu'a iba'dikum ba'da, seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesama manusia beda. Sungguh ketika ada sahabat yang dipanggil Rasul, lalu dia sembunyi-sembunyi, kemudian keluar, tidak mau mengikuti panggilan Rasul. Lalu berlindung kepada temannya, berlindung kepada alasan. Rasul boleh jadi memberikan alasan itu, menerima alasan itu. Rasul memberikan keringanan, tapi Allah tahu sesungguhnya apakah dia pantas diberi keringanan atau tidak.
Maka dikatakan, qad sungguh, ya'lamullah, Allah telah mengetahui, alladzina yatasallaluna minkum liwada, orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi meninggalkan perintah Rasul, meninggalkan panggilan Rasul dengan sembunyi-sembunyi atau dengan beralasan, lalu berlindung kepada kawan-kawannya. Lalu ditinggalkan Rasul, ditinggalkan perintah Rasul, diabaikan aturan Rasul. Rasulnya tidak tahu, saudara sekalian. Demi Allah, Rasul sudah wafat. Nggak tahu umatnya sekarang pada mengerjakan sholat sunnah atau tidak. Tapi apakah Allah tidak tahu? Qad ya'lamullah. Sungguh Allah telah mengetahui. Ibu, Bapak, tolong perhatikan baik-baik. Apa resiko orang yang suka meninggalkan sunnah Rasul tanpa alasan syar'i? Perhatikan baik-baik. Ujung daripada ayat. Fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, ingat, menyalahi perintah Rasulnya, berarti perintah yang sunnah-sunnah, kemudian disalahi, diabaikan, tidak dituruti, hendaklah mereka itu takut. Takut akan apa? Fitnatun antusibahum fitnatun. Allah akan timpakan kepada dia, kepada mereka, kepada kalian yang meninggalkan sunnah Rasul, ditimpa fitnah. Fitnah kehidupan dunia, fitnah kematian, fitnah alam kubur, fitnah nanti di yaumil akhir, fitnah dajjal. Takutlah kamu terkena fitnah di dunia ini. Kalau Anda tidak terkena fitnah di dunia, au yusibahum adzabun alim, kamu akan tertimpa suatu azab yang sangat pedih. Apa itu? Neraka. Subhanallah. Saudaraku sekalian, kalau begitu berarti menegakkan sunnah Rasul itu tidak boleh sembarangan Anda abaikan. Ada kewajiban yang Allah perintahkan. Siapa yang ingin mendapatkan cahaya iman sempurna, nanti menghadap Allah bisa meraih surga, wajib kita mentaati Allah dan mengimani Rasul sejajar. Maka sering dalam ayat Al-Quran, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu disejajarkan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Puluhan ayat, saudaraku sekalian. Terakhir, tentang pentingnya kita mengikuti sunnah Rasul. Jangan menyepelekan. Di samping punya resiko ini, bahwa Anda akan ditimpa fitnah di dunia, kalau atau tidak Anda tertimpa fitnah yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sunnah Rasul, tidak mengimani apa yang diperintahkan Rasul, itu beresiko tidak mendapatkan cahaya iman. Padahal cahaya iman itu kita sangat butuhkan untuk berjalan di sirat menuju surga. Surat 57. Surat 57. Al-Hadid, coba buka ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan apabila kamu telah benar-benar iman dan takwa kepada Allah, tetaplah kamu mengimani Rasulnya. Ada perintah tegas di situ, Bapak Ibu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan tetaplah kamu wa aminu bi rasuli, mengimani Rasulnya. Apa artinya? Jangan cuma menjalankan perintah Allah yang wajib-wajib. Taati, imani perintah Rasul yang sunnah juga. Dua-duanya perintah Allah. Di mana bedanya? Wajib itu langsung Allah perintahkan, ada dalam Al-Quran, hukumnya wajib mutlak, gak boleh ditinggalkan. Sementara sunnah perintah Allah melalui Rasulnya yang dijelaskan dalam hadis, yang jangan pernah Anda tinggalkan kecuali ada alasan syar'i, boleh ditinggalkan. Surat berapa tadi? Surat 57 ayat yang ke-28. Jika Anda betul-betul mengimani Allah, takwa kepada Allah, tanpa mengimani Rasulnya,
yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu rahmatnya dua bagian. Dua bagian rahmat Ya, Allah diberikan kepada kita. Wa yaj'al lakum nura. Dan dengan itu Allah jadikan untukmu cahaya. Tamshu nabihi. Dengan cahaya itu kamu bisa berjalan. Berjalan di mana? Berjalan menuju surga, melewati sirat. Tamshu nabihi, Allahu Akbar. Wa yaghfir lakum, bahkan Allah memberikan ampunan bagi kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Dari ayat ini saudaraku sekalian, jelaslah jangan kita menyepelekan tentang sunnah Rasul. Betul, kewajiban dari Allah adalah yang wajib. Tapi siapa yang ingin dicintai Allah, wajib Anda menjalankan sunnah Rasul. Kalau Anda tidak menjalankan sunnah Rasul, Anda belum tentu dicintai Allah, Anda belum tentu dijaga Allah, Anda belum tentu mendapatkan cahaya iman. Yang cahaya iman ini sangat kita butuhkan untuk berjalan menuju surga. Hanya orang-orang yang beriman sebenar-benarnya yang akan memiliki cahaya iman itu. Kapan? Nanti di yaumil akhir. Silakan Ibu mundur ke ayat 12 di surat yang sama. Mundur ke ayat 12 di surat yang sama. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kamu semua akan melihat orang laki-laki yang mukmin dan orang perempuan yang mukmin. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya iman mereka terpancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Terpancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Allahu Akbar. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Kabar gembira untukmu wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki cahaya iman. Hari ini kamu mendapatkan surga, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal kamu di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi siapa yang ingin di antara kita meraih surganya Allah, jangan abaikan yang sunnah. Sunnah Rasul hanya boleh ditinggalkan jika ada alasan syar'i. Apa itu alasan syar'i? Alasan syar'i secara fisik, alasan syar'i secara keadaan, alasan syar'i secara hadis. Nanti berikutnya akan jelas mana itu yang syar'i, mana yang bukan syar'i. Pada saat kita masuk pada pembahasan daripada hadis-hadis tentang sholat sunnah. Dari mulai rawatib dan seterusnya. Ini saudara sekalian. Jika Anda tidak berusaha di dunia, jangan harap Anda mendapatkan cahaya iman. Kalau Anda nggak dapat cinta Allah. Maka bagaimana cara meraih cinta Allah? Amal ibadah yang paling dicintai Allah yang wajib. Tapi siapa yang ingin mendapatkan cinta dari Allah, sunnah Anda jangan ditinggalkan. Jangan mengabaikan yang sunnah. Kerjakan yang sunnah. Jika Bapak Ibu memiliki kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, di hadis nomor 38, bisa dilihat di sana, tema daripada itu menjadi wali Allah. Ada beberapa tema yang disampaikan, tergantung penerbitnya siapa. Ada yang menjadi cara menjadi wali Allah. Ada yang temanya adalah menegakkan ibadah-ibadah sunnah. Ada yang temanya di situ dikatakan wali-wali Allah. Macam-macam. Tapi intinya sama. Karena di situ ada waliullah Allah, cara menjadi penegak, mengerjakan ibadah sunnah, jangan mengabaikan. Maknanya sama. Silakan nanti bisa dilihat. Hadis nomor 38 dari Abu Hurairah, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Man 'ada li waliyan faqad haddantuhu bil harb. Faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menjadi memusuhi wali-waliku, ada orang memusuhi wali Allah, orang yang beriman tadi, yang betul-betul menjaga diri. Faqad adzantuhu bil harb. Sesungguhnya dia telah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul.
Jadi kalau ada orang memusuhi orang yang beriman, itu sedang perang melawan Allah. Faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan, suatu ibadah. Tidak ada amal ibadah yang paling aku cintai kecuali hamba itu mengerjakan seluruh yang aku wajibkan atasnya. Semua yang diwajibkan dijalankan. Maka hamba ini mencintai Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan amal yang paling dicintai Allah, yang wajib yang tidak pernah ditinggalkan. Cukupkah hanya kepada yang wajib? Cukupkah hanya yang wajib? Hadis ini belum selesai. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba yang telah mengerjakan perintah yang paling aku cintai, yaitu yang wajib-wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan yang sunnah-sunnah, sehingga apabila dia telah menjalankan yang sunnah, aku akan mencintainya. Persis seperti yang Allah firmankan surat berapa tadi? Surat 3 ayat 31. Siapa yang ingin dicintai Allah? Ikuti Rasul. Maka siapa yang mengikuti sunnah Rasul, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dicintai Allah. Karena Anda mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi dengan ibadah sunnah, sehingga Allah akan mencintainya. Idza ahbabtuhu, jika hambaku itu telah aku cintai, kuntu sam'ahu alladhina yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku jadi kedua tangannya yang dengan itu dia berperang, dia berjihad, dia berbuat. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku jadi kedua kakinya yang dengan itu dia melangkah. Wala in sa'alani fa'u'tiyannah. Jika hambaku yang aku cintai itu meminta kepadaku, aku berikan. Wala in ista'adani la'u'izannah. Jika hambaku itu meminta perlindungan dan pertolongan kepadaku, aku lindungi dia, aku tolong dia. Saudaraku sekalian, jangan sembarangan meninggalkan sunnah. Apa sih faedah ibadah-ibadah sunnah bagi kita? Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan yang lain-lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dari sahabat Tamim Ad-Dari, juga dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasibu bihil abdu as-salatuhu. Kelak, ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba, salatnya. As-salatu, salatnya. Maka ibadah paling utama dari seluruh ibadah, salat. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 63, seorang hamba telah meninggalkan salat, dikatakan kafir atau dikatakan musyrik. Dalam hadis berikutnya yang nomor 66, Sahih Muslim, ketika Rasul ditanya dari Abdullah bin Abbas, apa amal yang paling utama? Rasul katakan salat pada waktunya. Salat nomor 1. Itu yang pertama dihisab. As-salatu, salatnya. Fa in kana atammaha kutiba lahu tammah. Jika sholatnya itu sempurna, telah dilaksanakan dengan sempurna, ditetapkan oleh Allah, maka sesungguhnya sempurna sholatnya. Maka ibadah yang lain akan diterima dengan sempurna. Wa illam yakun atammaha. Tetapi jika sholatnya itu belum sempurna, qala Allahu azza wa jal. Allah azza wa jal akan berfirman, unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu'in. Coba hai malaikat perhatikan, apakah hambaku itu mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah? Fatukamilu biha faridhatah. Ibadah-ibadah yang sunnah itu sesungguhnya apa? Untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajibmu itu.
Summa zakatu kadzalika. Zakatnya juga demikian. Zakat sedekah wajib. Mungkin belum sempurna perhitungannya, tambahkan sedekah sunnah. Summa tuhaddul amalu ala hasabi dzalik. Semua amal akan dilihat seperti itu. Lihat puasanya yang wajib di Ramadan. Kurang sempurna, lihat puasa sunnahnya. Senin Kemisnya gimana? Tayammul baitnya gimana? Salat sunnah hari Arafahnya gimana? Semua dilihat. Sedekahnya bagaimana? Semuanya dilihat. Berarti saudaraku sekalian, tidak cukup kita hanya menjalankan ibadah yang wajib. Tapi ibadah sunnah, terutama sholat sunnah, jangan Anda abaikan. Karena menjalankan sholat sunnah, salah satu kunci kita bisa bersama Rasul, menemani Rasul di surga. Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 375. Bulughul Maram nomor hadis 375. Bismillah. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah berkata kepadaku, mintalah. Maka aku menjawab, aku minta agar aku dapat menemanimu di surga. Lalu beliau bersabda, apa tidak ada lagi yang lain? Jawabku, hanya itu saja. Kemudian beliau bersabda, bantulah aku agar apa yang kamu inginkan dikabulkan dengan memperbanyak sujud atau sholat sunnah. Subhanallah. Bapak Ibu, siapakah Rabi'ah bin Malik al-Aslami? Beliau adalah seorang sahabat yang beliau tadinya budak, dimerdekakan oleh Rasul, kemudian dijadikan maula. Seperti siapa? Mughirah bin Syu'bah, Zaid bin Haris. Itu maulanya Rasul. Pelayan-pelayan Rasul yang dimerdekakan oleh Rasul. Mengabdi kepada Rasul. Hidupnya miskin, fakir. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah dan fai'i. Rasul ingin berbagi kepada sahabat-sahabat Rasul, maula Rasul yang fakir. Ingin dibagi-bagi. Maka saat itu Rabi'ah bin Malik, ada pula yang mengatakan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Di sini bertemu dengan Rasulullah, dihampiri Rasulullah, kemudian Rasul bertanya kepadanya, qala li Nabi, kata Rabi'ah. Nabi berkata kepadaku, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata kepadaku, ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah mintalah. Maksudnya minta, nih aku punya ghanimah, aku punya harta, mintalah. Fakultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu supaya aku bisa menemani Anda di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atau Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini seorang sahabat yang tidak pernah berpisah dengan Rasul di dalam safarnya beliau. Selalu mengimani seperti Mughirah bin Syu'bah dan yang lainnya. Sering menemani perjalanan dengan Rasul. Dan Rabi'ah ini sudah kepincut jatuh cinta kepada Rasul. Kepengin tetap di surga pun nggak kemana-mana. Terus ngikutin Rasul. Maka saat ditawari harta, beliau cuma minta, ya Rasul, aku nggak minta harta dunia. Aku cuma minta tetap bisa bersama Anda di surga. Faqal, Rasul berkata kembali, awa ghairu dzalika. Adakah selain itu, ya Rabi'ah, aku tawarkan untukmu harta dunia. Kamu minta surga nanti. Selain surga, ini dunia. Mintalah dunia. Allahu Akbar. Apa jawaban Rabi'ah? Qultu, aku menjawab, huwa dzak. Itu saja. Aku nggak mau dunia ya Rasul. Aku nggak mau tawaran harta dari Anda ya Rasul. Aku cuma satu, pengen nemeni Anda di surga. Aku nggak pengen dunia. Luar biasa orang seperti ini, saudara sekalian. Ditawari harta menolak. Bayangkan kita ditawari surga menolak surga. Lalu korupsi dengan harta dunia. Manipulasi dengan dunia. Riba dengan harta dunia. Tergopoh-gopoh dengan dunia. Akhiratnya diabaikan. Sholat sunnah boro-boro lewat. Wajib saja masih suka lewat. Lihat, tidakkah kita malu dengan sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini? Ditawari dunia, dia minta cuma satu, menemani Allah Rasul di surga. Yang lain dari itu, enggak, itu saja. Maka mendengar jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari sahabatnya ini, Rasul bersabda begini, qala fa'a'inni ala nafsik. Kalau memang engkau ingin menemani aku di surga, maka aku minta kepada kamu supaya keinginanmu dikabulkan,
bikathrati sujud. Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Jangan cuman sholat wajib, tambahin dengan sholat sunnah. Tambahkan dengan sholat sunnah. Maka apakah keutamaan sholat sunnah? Memperbanyak sujud. Dosa Anda akan diampuni, derajat Anda akan ditinggikan. Saya tutup satu hadis terakhir. Muslim 442. Muslim nomor hadis 442. Hadis ini dari Ma'ad ibnu Abi Talhah. Dari sahabat Ma'ad bin Abi Talhah, yakni Ya'mari qala laqitu Thauban. Aku menemui seorang sahabat yang lain yang bernama Thauban. Siapa Thauban? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya, yakni bertanya kepada Thauban, faqultu. Aku berkata, ya Thauban, akhbirni, tolong beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku, bi'amali amaluhu, aku akan beramal dengan suatu amalan, tolong kabarkan kepadaku, suatu amal yudkhiluni Allahu bihi jannah, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Artinya kalau aku beramal dengan amal itu, Allah akan memasukkan aku ke dalam surga. Atau dia berkata, qultu bi ahabbi al-a'mali ilallahi. Tolong beritahukan kepadaku amal yang sangat dicintai Allah. Tolong. Apa itu? Maka apa yang terjadi? Fasakata. Diam sejenak. Summa sa'altuhu. Fasakata. Kemudian ditanya lagi. Diam sejenak. Summa sa'altuhu. Thalithat. Kemudian ditanya sampai 3 kali. Faqala, kemudian Thauban menjawab, Sa'altu andalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaanmu itu. Faqala alaika bikathrati sujud. Rasul cuma memerintahkan banyak-banyak sujud kamu. Siapa yang ingin masuk surga dan dicintai Allah dan dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah, banyak-banyak sujud. Sujud kepada siapa? Lillah, tentu saja kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena tidaklah salah seorang di antara kamu sujud dengan 1 kali sujud illa rafaka Allahu biha darajatan. 1 kali sujudmu ditinggikan derajatnya oleh Allah 1 tinggian derajat. Wa khatta anka biha khati'atan. Lalu dengan 1 kali sujud itu Allah gugurkan dosa-dosamu. Jadi makin banyak kita sujud, dosa kita makin digugurkan, makin banyak, dan makin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Maka saat itu, aku bertemu dengan Abu Darda. Kata Ma'dan begini, qala Ma'dan. Kemudian apa? Laki itu Abu Darda. Aku juga bertemu dengan sahabat Abu Darda. Fasa'altuhu. Aku bertanya pula kepada Abu Darda. Ya Abu Darda, amal apa yang bisa menyebabkan aku dicintai Allah dan aku masuk surga? Ternyata faqala li, Abu Darda menjawab kepadaku, mithla ma qala li Thauban. Sama seperti yang diucapkan Thauban. Jadi Rasul ngasih wasiat kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang pengen dicintai Allah, masuk surga, banyak-banyak sholat sunnah. Semoga uraian yang saya uraikan ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih insya Allah. Semua dalil-dalil adalah kitab yang sahih. Dalam kitab Bukhari Muslim maupun dalam kitab Bulughul Maram yang semua hadisnya sahih, hasan minimal. Siapa yang tertarik dengan ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi, mari berjuanglah kita menegakkan yang sunnah. Jangan abaikan yang sunnah. Sekali lagi, hari ini saya belum menguraikan ibadah sunnahnya, salat sunnahnya. Baru kaifiat tentang pentingnya menjaga sunnah. Jangan abaikan sunnah. Karena resiko orang yang mengabaikan sunnah, berarti dia dapat fitnah di dunia, atau bahkan azab neraka. Karena menyepelekan Rasul. Tapi yang menegakkan sunnah, dicintai Allah, ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, bisa menemani Rasul di surga, bahkan Allah akan masukkan ke dalam surga dengan cahaya imannya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Afwan agak sedikit panjang di uraian tentang sunnah ini karena saya ingin mengetuk kita semuanya, ngajak kita semuanya, mari jangan kita bermalas-malas tentang sholat sunnah karena banyak orang meremehkan sunnah seakan-akan begitu saja ditinggalkan. Saya kembalikan kepada admin. Tolong admin, apabila ada pertanyaan seputar sholat sunnah, tolong jangan dipertanyakan.
Karena ini akan dibahas nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi saya belum menjawab tentang sholat-sholat sunnahnya, bentuknya apa saja, bagaimana rawatib dan seterusnya, karena nanti pada pembahasan berikutnya dibahas dengan dijabarkan secara detail insya Allah. Hari ini pertanyaannya seputar sutroh atau hukum-hukum tentang ibadah sunnah tadi. Silakan atau seputar yang lain. Tentang sholat sunnah, saya tidak menjawab dulu hari ini, karena nanti akan ada penjelasan detail di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, tabarakallah Ustadz, begitu banyak ilmu yang baru kita dapat, semoga insya Allah kita bisa mengamalkannya mulai. Nah, Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab dan saya akan mencoba menggabungkan pertanyaan yang belum terjawab. Ini apabila kita sedang berada di masjid atau di tempat umum dan ada orang yang sholat tapi tidak ada sutrahnya, apakah kita boleh lewat? Biasanya yang lewat selain orang, anak kecil atau kucing. Itu bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Pertama, jika kita mendapati ada orang sholat nggak pakai sutroh, apa yang bisa kita bantu? Pertama, carilah benda, letakkan di hadapannya dia. Carilah benda, letakkan di hadapan dia. Meskipun mungkin hanya tisu atau sesuatu yang lain, letakkan. Atau Anda punya pici, letakkan pici Anda dulu, set situ. Anda bisa lewat di depannya itu. Untuk menolong orang ini. Sebab orang ini sesungguhnya telah berlaku zalim. Satu, andai kata terjadi seperti ini. Kedua, Anda jangan lewat di depannya, lewat di belakangnya. Sini sholat Ustaz, sini sholat, lewatin di belakangnya. Baru Anda lurus, maju ke depan. Makanya untuk menghindari seperti itu, apabila kita hendak sholat dan kita masuk ke masjid, carilah tempat di mana di hadapan kita ada sutroh, tembok, tiang, misalkan dekatkan diri ke paling depan. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Sebab apa? Karena ketika kita tidak segera menghadap ke sana, berarti akan ada yang lewat. Ustadz, kadang-kadang yang lewat bukan cuma manusia. Ada anak kecil, ada kucing. Coba Ibu buka Bulughul Maram 245. 245 tadi sudah. 248. Tadi sudah ya, 248 sudah ya. Kalau nggak salah sudah. 249-nya sudah belum? 249-nya belum Ustadz. Coba lihat. Sudah? Sudah Ustadz. Oke, kalau gitu bisa dibuka di hadis yang berikutnya, ya ini hadis yang pertama tentang apabila dilewati orang sholat. Coba Ibu buka hadisnya nomor 243-nya. Tadi 243 sudah ya? 245, 245. Ya Ustadz. Udah. 245 dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatnya seorang muslim akan putus apabila tidak ada di depannya sutra, semacam kayu penambat kendaraan, kemudian lewat di depannya wanita, keledai, dan anjing hitam. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa anjing hitam itu syaitan." Ibu, Bapak, yang memutus sholat kita adalah ketika ada orang lewat di depan kita. Bisa seorang laki-laki, bisa seorang wanita, bisa ada keledai lewat, bisa ada anjing lewat. Maka itu semuanya memutus sholat kita. Maksudnya sholat kita nggak sempurna. Bagi orang yang tidak meletakkan sutroh. Bagi orang yang tidak meletakkan sutroh. Tapi kalau diletakkan di depannya, tidak mengapa. Yaqta'u sholatal mar'u muslimin idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhirati ar-rahli. Ini jelas sekali. Sholatnya seorang muslim akan terputus. Maksudnya sholatnya jadi tidak sempurna. Apabila dia tidak meletakkan sutroh di depannya. Semacam kayu pendapat kendaraan tadi atau yang lain. Maka nggak ada sutroh, tiba-tiba ada orang lewat, ada keledai, ada anjing, sholatnya seakan-akan terputus. Maksudnya, sah sholatnya, tapi Anda tidak mendapatkan pahala sempurna.
Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak yang masih as-sayyib, yang sobi, yang masih anak kecil, maka tidak mengapa, tidak masuk di dalamnya. Karena pernah ketika Rasul sedang sholat, Hasan dan Husain ketika itu masih kecil, lalu lalang. Kemudian Rasulullah digelayutin di depan, di belakangnya, dan seterusnya. Maka anak kecil tidak termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Demikian. Kucing bagaimana? Kucing tidak masuk di dalamnya. Karena yang Rasul sebut adalah keledai dan anjing. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apabila ada orang yang tidak memakai sutra, kemudian kita mau lewat, terus dia memasang tangannya, apakah sah dengan sutra tangan tersebut, Ustadz? Tentu saja memasang tangan itu kan sesaat begini. Saya lagi sholat begini, ada orang lewat, saya tolak begini, saya beginikan. Sah saya menolak, dan yang ditolak nggak boleh lewat. Tapi dia tetap kurang sempurna karena nggak meletakkan sutra di depan. Ketika saya nggak meletakkan sutra, saya hanya menghalangi. Tapi ketika saya sudah letakkan sutroh di depan, ada orang lewat, saya boleh dorong dia. Andai kata dia maksa, saya dorong dia. Lagi sholat Ustaz, sah. Karena Rasul mengatakan, khotak lagu. Perangi dia. Artinya apa? Sampai dipukul pun boleh kalau nggak mau. Dorong dia. Saking pentingnya sholat. Sekali lagi tadi saya sudah ilustrasikan. Sholat itu kita sedang menghadap Allah, zikrullah, ingat Allah. Saya ilustrasikan bagaimana tadi, ada atasan dengan bawahan lagi bicara serius, nggak ada yang berani mutus. Atasan jauhnya 3 meter di sana, bawahan di sini. Nggak berani. Nggak ada yang berani lewat. Menghormati. Seperti itulah. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apabila kita sudah menggunakan sejadah, apakah kita perlu menaruh sesuatu lagi di ujungnya agar benar-benar tidak ada yang lewat? Atau sejadah Kalau Anda meletakkan sesuatu tentu lebih baik. Kan tadi kata Rasul apa? Apabila Anda punya, pakailah sesuatu yang bisa menghalangi. Meskipun hanya sekedar, itu tadi tonggak kayu atau anak panah, letakkan oleh kita di depannya. Nah, meskipun sajadah, itu lebih tegas lagi. Tapi jika tidak ada apa-apa yang diletakkan, kata Rasul, buatlah garis. Nah, garis itu mewakili sutroh. Tapi yang paling baik yang namanya sutroh itu jelas. Benda yang didirikan, diletakkan di depan. Jelas pembatas antara saya sujud dengan tempat sujud saya. Di sana ada sutroh. Andai kata tidak ada, saya sudah jelaskan tadi, maka garis yang dibuat oleh kita bagian daripada sutroh. Kalau nggak ada apa-apa lagi, berarti sajadah kita ujungnya seperti garis membatasi, itulah sutroh kita. Tapi kalau meletakkan sesuatu lebih baik. Tadi garis itu kalau nggak ada sesuatu lagi. Demikian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya apabila sebelum kita tahu harus ada sutra jika sholat, apakah kita berdosa karena belum mengetahui, dan apakah Allah ampuni dosa kita? Segala sesuatu yang kita tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Allah yang berjanji itu. Yang penting jangan ulangi lagi. Di surat An-Nisa ayat 17, Allah telah berfirman demikian. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya tobat yang akan diterima oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa karena ketidaktahuan, meremehkan karena nggak tahu ilmunya. Bijahalatin summa taba min ba'dihi summa yatubuna min qarib. Kemudian setelah itu segera tobat, segera tobat. Min ba'dihi, segera setelah itu. Dan jangan mengulangi lagi, perbaiki diri. Maka semoga tobat kita diterima. Ya Allah, dulu saya nggak pernah peduli tentang sutra. Begitu saja saya sholat. Sekarang baru tahu betapa pentingnya kita meletakkan sutra. Mulai saat ini saya akan meletakkan sutra setiap saya sholat. Bismillah, semoga menjadi sesuatu yang baik. Sehingga apa? Dosa kita yang lalu dihapuskan oleh Allah. Allah a'lam. Untuk berikutnya pertanyaannya tentang hal yang lain, ini boleh diselingi dengan jamaah yang mau bertanya langsung, Ustaz? Silahkan. Ibu Iyul, silahkan. Satu pertanyaan aja, Ibu. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Jerman. Saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya di rumah sakit posisi tempat tidur bertiga, kemudian bukan orang lalu lalang, tapi 2 pasien lainnya tidur. Kemudian saya mau sholat tahajud, tapi arah kiblatnya tuh ke arah pasien yang lagi tidur itu, Ustadz. Apakah saya boleh sajadah saya ditaruhkan bantal di depannya?
tapi menghadap ke pasien yang lagi tidur itu. Kebetulan di rumah sakit jadi pasien. Dan bagaimana kalau dalam posisi duduk, diinfus atau saya kemoterapi, kiblatnya tuh ngadep ke orang yang lalu lalang, dan saya nggak ada kekuasaan untuk menaruh sutroh di depan saya. Terima kasih Ustadz. Keringanan bagi orang yang sedang sakit, sholatnya itu diberikan keringanan. Sallu qa'iman idza lam tastati, sallu qa'idan idza lam tastati, sallu ala janbin. Salatlah kamu sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu, salat sambil duduk. Kalau kamu tidak mampu, salat sambil berbaring di lambung kanan menghadap kiblat. Ibu sedang sakit, tempat tidur jejer. Katakanlah arahnya ke sini, sebelah sana ada tempat tidur, sebelah sana. Saya yakin antara tempat tidur dengan tempat tidur nggak mungkin rapat. Nggak mungkin rapat. Pasti ada pembatas. Apa? Semacam gang untuk suster bisa lewat. Minimal setengah meter. Bahkan mungkin lebih. Nah, ibu qadarullah ranjangnya ke arah sana. Ibu sholat, kiblatnya ke arah sana. Sebelah sana ada Pasien. Nah, pasien. Begitu kan kira-kira ibu? Nggak mungkin Iya. jajaran kayak barak kan? Nah, Iya. saat ibu sholatnya sambil duduk, ibu letakkan saja di depan ibu, sebetulnya ranjang ibu sekaligus sudah menjadi sutrah insya Allah. Kenapa? Sholat ibu sambil duduk. Maka ibu tidak mungkin bisa sujud sempurna. Atau mungkin di rumah sakit ada pembatas yang namanya horden. Minta oleh suster tutup dulu horden. Ada kelas-kelas yang tertentu seperti di Indonesia, kalau kelas 4 begitu kayak barak, memang paling 1 meter tanpa ada pelan. Semua terbuka. Ada yang kira-kira cuma 3 pasien, ada korden, tertutup oleh korden. Pakailah korden. Nggak ada Ustaz. Ya sudah, bismillah, sutroh Anda adalah tempat tidur Anda. Darurat. Ibu tidak bisa lagi meletakkan. Tiba-tiba sedang itu ada suster lewat. Insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena sujud ibu tidak akan melampaui itu. Berarti suster berlalu di depannya. Insya Allah. Maka yang seperti itu tidak menjadikan gugur. Maka ibu insya Allah dalam keadaan darurat itu, sholatlah semampunya. Sesuai dengan apa yang telah Rasul kasih keringanan. Sebab apa? Allah selalu memberikan keringanan jika kita saat itu lemah. Seperti yang Allah firmankan di surat 4. Surat An-Nisa ayat yang ke-28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah senantiasa memberikan kepada kamu keringanan. Di saat manusia sedang dalam keadaan lemah. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Insya Allah teruskan, tidak masalah. Jazakallah khair Ustadz, minta doanya. Dia sedang kanker. Ya, terima kasih Semoga Ustadz. Allah berikan yang terbaik. Syafaqillah tauhirun insyaallah labas. Insyaallah. Semoga menjadi penggugur atas dosa-dosa ibu. Amin. Terima kasih. Silakan berikutnya. Berikutnya dari Ibu Idar. Tafadholi Ibu Idar. 1 pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertarik sekali dengan tausiahnya Ustadz. Tapi begini, saya membaca di surat As-Saff ayat 3 yang artinya saya baca begini, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan jika misalnya saya menyampaikan tausiah ini kepada teman atau saudara, tapi saya belum melaksanakan sepenuhnya. Apakah saya termasuk yang dibenci oleh Allah? Begitu saja Ustaz. Terima kasih. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Untuk membaca surat As-Saff ini, surat 61 ini, Ibu harus awali dari ayat 2. Ya. Karena ayat 3 itu adalah lanjutan dari ayat 2. Yang ditujukan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan, kamu menyampaikan, kamu mengajak, kamu berbuat, kamu menyuruh, tapi kamu sendiri nggak menjalankan. Jadi ada larangan dulu di situ. Ada orang mengajak, tapi dia nggak menjalankan. Ada orang perintah, tapi dia tidak melaksanakan. Nah, kalau ada orang seperti itu, itulah yang diancam oleh Allah di ayat yang ketiganya.
kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah kepada orang yang ngomong, ngajak, menyampaikan, perintahkan, tapi dia tidak menjalankan. Bedakan orang nyuruh dengan orang mengajak tidak menjalankan, dengan orang menyampaikan kebaikan, dan orang itu belum mampu untuk menjalankan semuanya. Contoh, sholat sunnah bukan cuma rawatib. Ada duha, tahiyatul masjid, syukur wudhu, nanti ada sholat malam, tahajud, sholat witir atau qiyamul lail, dan sholat-sholat sunnah yang dicontohkan Rasul. Ibu menyampaikan kajian ini kepada orang lain. Ibu sendiri belum sepenuhnya menjalankan semuanya. Nggak apa-apa ibu jalankan. Kalau ibu nggak pernah menyampaikan, nanti ada orang yang tidak tahu. Sampaikan. Tapi Ustadz, saya sendiri belum konsekuen. Kadang-kadang rawatib pasti suka ketinggalan. Tapi ibu masih menjalankan. Sholat malamnya kadang-kadang juga kelewatan. Tapi masih menjalankan. Nah, dari situ menjadi motivasi. Menjadi motivasi. Apa motivasinya? Saya sudah menyampaikan kepada orang, saya harus memulai diri saya sendiri. Maka ada motivasi yang tadinya saya belum sungguh-sungguh, dengan saya menyampaikan kepada orang lain, saya takut ancaman Allah di surat 61 tadi, ayat 2 dan ayat 3, sekarang saya tingkatkan. Semoga menjadi penggerak. Nanti ibu dapat pahala ganda. Menyampaikannya iya, memotivasi diri iya, pada akhirnya istiqomah. Nggak masalah. Yang nggak boleh adalah ketika ibu nge-share kemana-mana, ibu sendiri nggak menjalankan secara total. Nah ini dosa. Ini tidak. Mendingan nggak usah. Kenapa? Anda sudah menyatakan, mengajak, menyuruh orang lain, tapi kitanya mandek. Nah, itu nggak boleh. Kalau tadi kan tidak ibu ngejakan, tapi kadang suka lewat. Ibu mengadakan, kadang-kadang suka ditinggalkan. Saat kita nge-share kepada orang lain tadi, ada niat di sini, ya Allah, semoga engkau kuatkan hatiku, berikan hidayah kepadaku. Aku terpicu untuk aku lebih lagi menjaga diri. Aku sudah nyuruh orang lain, aku malu kalau aku nggak mengerjakan. Ada motivasi diri. Mudah-mudahan bisa. Karena kadang-kadang cara motivasi diri seperti itu. Ngajak orang lain, kemudian kitanya ikut termotivasi. Kalau ada tujuan seperti itu, insya Allah nggak masuk kategori surat 61 ayat 2 dan ayat 3 tadi. Demikian, wallahu a'lam. Makasih Ustadz. Mohon doa supaya saya bisa istiqomah dalam Amin. Semoga melaksanakan. semua jamaah insya Allah dalam keadaan istiqomah menjalankan perintah Allah semampu kita. Kecuali keadaan darurat. Kalau darurat syar'i, Allah memaafkan insya Allah. Amin. Ustadz, ada pertanyaan berikutnya. Apabila kita sedang dalam sholat berjamaah, yang di depan kita keluar dari jamaah, apakah kita perlu mengisi ke syaf di depan, dan apabila itu dalam keadaan sholat, bolehkah kita melewati orang-orang? Itu kan katanya sutrahnya di depan ya Ustadz. Baik. Tadi sudah terjawab bagaimana kita sedang jamaah, kemudian alasan salah satu yang batal dengan alasan syar'i, batal apa atau apapun, mungkin buang angin, atau kebelet, kepengin buang air kecil, dan seterusnya, maka dia batalkan sholatnya melewati orang yang sedang sholat. Sutrahnya makmum adalah imam, maka tidak mengapa. Darurat tadi. Lalu bagaimana? Di tengah kosong, yang di depan kita kosong. Boleh yang di belakangnya masuk, atau yang di sana, yang di depan, yang di barisan depan, kalau kosongnya kecil, semuanya merapat, sehingga menjadi rapat semuanya. Merenggangkan sedikit kakinya, sehingga jadi ketemu rapat. Boleh. Atau tadi yang paling baik, masuk. Tapi kadang-kadang seperti ini yang lainnya tidak tahu. Begitu ada rapat kosong, kadang-kadang yang di belakang membiarkan, atau yang di depan merasa kosong dikit, geser sedikit, sehingga orang nggak bisa masuk, sementara lebih longgar di sana. Maka itulah pentingnya seseorang belajar ilmu tata cara sholat, tata cara berjamaah, bagaimana rukunya, dan seterusnya. Supaya apa? Tertib sholat itu. Nggak sekedar asal sholat. Seperti itu. Jadi sebaiknya memang kosong, masuk. Yang di sini kosong, masuk lagi. Seperti itulah keadaan. Wallahu a'lam. Ternyata Ustaz, ini hanya saf 1. Di sini nggak ada saf, kosong, merapat. Yang sebelah kanan merapat. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz. Ini mungkin ada yang telat, tadi bisa diulang lagi Ustaz, apa aja syaratnya untuk sutra, karena banyak pertanyaan tentang sutra. Baik, sutra boleh benda apapun. Kayu, tongkat, tadi disebut Rasul, tombak,
Kalau tidak ada semuanya itu garis. Nah, bagaimana sekarang ini? Nggak mungkin kita bisa punya tombak dan seterusnya. Biasanya ada tempat-tempat sholat masjid yang diletakkan kayu-kayu yang kira-kira tingginya 15 cm atau 1 jengkal, 20 cm. Kecil sudah disediakan, letakkan di sana. Letakkan di sana. Bagaimana jika tidak ada? Anda punya benda apa? Sapu tangan Anda letakkan di sana. Bolpen Anda letakkan di sana. Kalau kunci motor, mobil takutnya hilang, ada dompet takut hilang, nanti deg-degan terus. Lagi sujud jangan-jangan diambil orang. Tentu, dan hal seperti itu bisa saja terjadi. Jangan barang berharga. Kalau toh wanita, ada tas. Kalau bapak-bapak kadang-kadang yang punya tas cangklengan itu yang kecil, letakkan tas. Kalau memang di situ tidak ada barang berharga, ambil barang berharganya, letakkan di sana. Atau yang paling mudah, Bapak Ibu sapu tangan, tapi sapu tangannya jangan lepes begitu. Ditinggikan kainnya, letakkan di situ, jadi agak sedikit seperti menggunduk, ya tinggi 5 cm, menandakan itu sutra. Boleh. Jika tidak ada apa-apa, atau Anda mendekat ke tempat-tempat yang di depan itu nggak bisa dilalui. Tembok, ada tiang, atau benda seperti lemari, kadang-kadang ada rak, buku, dan seterusnya, silakan. Di sanalah. Kalau tidak ada juga, berarti garis. Di mana garisnya? Sajadah Anda tadi garis. Kalau tidak ada apa-apa lagi. Demikian, wallahu a'lam. Masih berapa pertanyaan lagi, Ustadz? Saya kasih kesempatan, kira-kira sekitar 3 pertanyaan lagi, Bu. Insya Allah masih bisa. Mungkin pertanyaan langsung dari yang raise hand ya, Ustadz. Boleh dari resen 2, yang dari chat 1, atau 3-tiganya resen, silakan. Tafadoli Ibu Wonti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, Ibu. Iya, Ustadz, saya mau nanya, mungkin ini dosa saya. Jadi waktu di Masjidil Haram itu kan memang seperti kata Ustadz, keluar masuk orang lewat gitu ya. Kadang-kadang mereka berombongan gitu kan. Jadi sering melewati sajadah kita, diinjek-injek segala macam. Untuk menghindari itu, waktu itu saya meletakkan Al-Quran dengan niat supaya orang tidak lewat gitu. Tidak lewat di depan Maksudnya saya. Al-Quran Gitu. di depannya Ibu diletakkan? Iya. Jadi ternyata Al-Quran itu dilangkahi oleh mereka gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Saya merasa kayaknya berdosa banget gitu. Iya betul. Tidak boleh Al-Quran dijadikan sutroh. Tidak boleh Al-Quran diletakkan di bawah. Apalagi sampai dilewati. Ibu betul berdosa dan bertobatlah kepada Allah. Jangan pernah ulangi lagi. Lalu bagaimana? Sebenarnya nggak di bawah banget sih dok. Itu Ustadz nggak di bawah banget. Jadi saya taruh tas, tapi di atasnya Al-Quran dengan niat supaya tidak. Jadi dengan niat tidak dilewati gitu. Kondisi seperti ini sangat-sangat tidak memungkinkan di Mekah. Kalau Madinah masih bisa. Mekah, apalagi kalau ibu di bagian depan, hampir-hampir nggak memungkinkan. Atau di dekat-dekat yang naik sedikit, di situ dekat melihat Ka'bah, hampir tidak memungkinkan. Karena lalu lalangnya orang yang selesai tawaf begitu banyak. Maka sekali lagi, ini sudah terjadi, mohon ampunlah, jangan ulangi lagi, jangan pernah dijadikan Quran. Apapun, meskipun ada tas diletakkan, jangan. Letakkan Quran itu kembali di raknya. Itu yang paling utama. Lalu bagaimana? Ibu sudah meletakkan, ibu sudah saja ada orang lalu lalang, orang itu yang berdosa. Tapi kadang-kadang kesalahan jamaah adalah dia tidak berpikir main sholat di tempat yang banyak lalu lalang orang. Jangan. Kecuali sholat Maqam Ibrahim. Di situ harus menghadap Maqam Ibrahim. Dan kita bisa lihat suasana di situ luar biasa. Kreditnya, apalagi kalau lagi padat. Maka kita yang lewat, lihat orang sholat, menghindarlah. Tapi kita sedang sholat, ada orang lalu lalang, sudahlah, darurat. Semoga Allah maafkan. Meskipun sebetulnya tidak ada alasan apapun, lagi sholat nggak boleh. Makanya saya sarankan, apabila Anda sholat yang sifatnya adalah sholat yang betul-betul merangkai dengan ibadah, seperti sholat di Maqam Ibrahim, cobalah menghindar sedikit. Kalau bisa, ada cara. Ketika si istri lagi sholat, suaminya di depannya nungguin. Jangan bareng-bareng, tungguin. Kalau yang lewat, halangin. Bisa insya Allah seperti itu. Halangin. Sallu. Sholat halangin. Selesai isinya ini, nah isinya gantian. Suaminya yang nggak apa-apa. Karena darurat seperti itu luar biasa.
Kecuali sekarang lagi lengang, lagi sepi, sholat teratur. Kalau lagi rame, nggak mungkin. Maka kalau itu sholat yang berkaitan dengan keadaan merangkai dengan ibadah, setelah selesai tawaf kan ada yang namanya sholat di Iya. maqam Ibrahim. Mau tawaf sunnah, mau tawaf wajib, kan sama saja. Maka cari tempat yang kira-kira aman, tidak jadi lalu lalang. Seandainya ternyata lalu lalang, ya sudahlah, Allah Maha tahu. Saya sudah berusaha dan nggak mungkin saya letakkan sutroh karena ramenya orang di situ. Mau sutroh apa? Di depan saya sutroh, ada orang di sana, kan orang berdiri sutroh sesungguhnya. Jadi kita mau sholat sunnah di depan ada orang sholat sunnah. Sudah orang yang sedang berdiri jadikan sutroh. Berarti nggak akan ada yang maris. Tapi tetap dilanggar. Semoga Allah memaafkan. Sekali lagi, jangan meletakkan Quran di tempat sujud kita. Tidak layak Al-Quran diletakkan di bawah kita. Meskipun ada di atasnya tas. Demikian wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Wa iya. Untuk berikutnya Ibu Nurul dari Bandung. Tafadhol. Satu pertanyaan aja Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya. Saya sholat itu di kamar saya menghadap ke dinding, Pak Ustadz ya. Tapi sedang sholat, kadang-kadang anak saya itu melewati kamar saya, jadi melewati dinding sutra saya. Apakah sholat saya jadi Anak usia berkurang berapa, Ibu? pahalanya atau bagaimana, Pak Anak Ustadz? usia berapa, Ibu? Anak saya sudah dewasa. Anak saya sudah dewasa sih Pak Ustadz, tapi selama ini kan Melewati saya tidak antara tahu tembok kalau dengan Ibu sholat. ada sutrah gitu. Melewati Eh, antara Jadi tembok gini, dengan Ibu saya sholat. menghadap, iya. Jadi begini, saya sholatnya menghadap ke tembok. Di depan tembok Berapa saya itu jarak ruang antara Ibu dengan tembok? keluarga. Berapa jarak antara Ibu dengan tembok? Satu sajadah Pak Ustadz. Jadi maksudnya Terus bukan anak lewat Ibu di depan saya. Lewatnya di balik tembok begitu Pak Oh, ya Ustadz. nggak Jadi ada kan saya masalah, sholatnya di Ibu. kamar. Nggak ada masalah, Iya. Ibu. Nggak ada masalah, apalagi tembok. Ya lalu lalang kan, jangankan tembok, sutra saja. Begitu sutroh di depannya, ada lalu lalang di depannya, nggak ada masalah. Kalau ibu sudah bertembok sutra, di sebelah sananya kamar anak ibu, lalu lalang dalam kamar, ya nggak ada masalah, Ibu. Sutroh Iya, itulah iya. temboknya, apalagi pejal, kan? Demikian, Iya, wallahu a'lam. iya. Silakan Jazakallah satu khair Pak pertanyaan Ustadz. lagi, Pak Iya. Untuk Tafadhol Ibu Siti. Ibu Siti. Silakan Ibu mempersingkat waktu. Ibu Siti atau mungkin dipindahkan ke Ibu Heni. Tafadhol Ibu Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Ibu Moderator, Ustadz Ahmad yang saya hormati. Ini memang fenomena yang sangat menarik. Saya melihat sebagian besar nih, kadang-kadang kalau kita sholat nih, ini sangat banyak kejadian. Saya kurang tahu apakah memang kita itu belum punya ilmu atau memang sudah tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, sedangkan kalau di dalam masjid ini kita mungkin agak lebih gampang gitu, ada sutrohnya kan, ada dinding, ada tabir gitu ya Ustadz. Nah ini bagaimana kalau kita sholat itu di lapangan? Biasanya tuh misalnya sholat id begitu Ustadz. Nah kita sholat sudah rapat safnya, kebetulan di depannya ada tabir pembatas antara wanita, akhwat dengan ikhwannya tuh sudah ada tabir, tapi tiba-tiba tengah sholat ada ibu-ibu mungkin di samping kita bawa anak begitu ya, kemudian mungkin anaknya apa nangis, apa sakit begitu, tiba-tiba aja gitu melangkahi depan kita. Soalnya kalau dia juga mau melangkahi lewat belakang itu nggak memungkinkan juga, pasti orang belakang juga akan kena begitu. Nah ini apakah kita mendapat dampaknya gitu Ustaz, dosanya begini? Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru sutroh itu di zaman Rasul ketika sholat di luar. Betul, di dalam masjid lebih mudah. Iya, iya. Di zaman Rasul itu kan ketika peperangan itu kan di tempat terbuka itu dan bala tentara lalu lalang, makanya tadi diperintahkan sutroh. Kalau masjid lebih mudah. Nah, bagaimana sholat Aid atau sholat-sholat yang di tanah lapang berlaku seperti itu? Justru itu yang paling utama. Tapi ingat, yang namanya sholat Id itu nggak mungkin sendiri berjamaah.
Iya. Sholatnya laki-laki pasti di depan softnya. Iya. Perempuan softnya di belakang. Dikasih tabir. Kadang-kadang ada sketsel atau apapun. Ingat tadi, jamaah itu sutrohnya adalah imam. Imam. Iya. Maka ketika ada ibu, suatu ketika ada masalah, tiba-tiba lewat di hadapannya ibu, menyibak sana terus untuk keluar karena anaknya sakit, nangis atau yang lain, dan seterusnya, maka melewati itu insya Allah tidak masalah. Karena itu darurat. Iya. 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 Ingat tadi, Makasih. apabila berjamaah, sutrohnya makmum adalah imam. Berarti Imam. ketika Iya. ada darurat syar'i, seseorang membatalkan sholatnya karena alasan yang syar'i tadi, boleh melewati jamaah. Itu Iya, tidak mengganggu sholat, tidak masalah, nggak usah Iya. dicegah. Iya. Karena Iya. apa? Semua sedang sholat. Berbeda Sholat. di Mekah tadi yang dipertanyakan. Iya. Kita lagi sholat sunnah, ini lewat. Nah itu yang tidak boleh. Demikian. Wallahu kasih. a'lam. Baik, Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita khusus membahas mulai dari sholat-sholat sunnah, rawatib, kemudian sholat duha, dan semua sholat-sholat sunnah sampai qiyamul lail. Nanti bagaimana kaifiatnya, sunnah-sunnahnya, kita akan bahas secara detail insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu, Bapak sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa jazakumullahu khairan untuk semua jamaah. Barakallahu fikum. Saya mohon pamit Ibu. Saya lihat dulu. Kepada Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh ummahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah kita lanjutkan.